Dan pemirsa untuk mengetahui pengawasan bahan pangan, kami sudah tersambung dengan Kepala Balai Besar POM Semarang I Gusti Ayu Adi Arya Patni melalui Skype. Selamat siang Ibu Ari. Selamat siang, Mbak Yana. Ibu Ari, berdasarkan dengan pemantauan kemudian juga pengawasan ini sebenarnya temuan retail yang masih menjual produk-produk kadaluarsa ada berapa di Kota Semarang? Nah, terima kasih Mbak Yana. Jadi Badan POM seperti biasa ya secara rutin kita melakukan pengawasan makanan. Namun selama bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020 ini kami melakukan pengawasan yang lebih intensif. Jadi menyasar distributor, importir, retail dan sampai ke pasar tradisional. Jadi kami sudah mulai pengawasan lebih intensif ini mulai 27 April nanti sampai tanggal 22 Mei. Ya, selama 4 minggu ini kami telah melakukan selama 2 minggu ya, 2 tahap. Dari kami mengawasi sebanyak 24 sarana, itu ada 5 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, distributor dan toko, atau itu sebanyak 5 hampir 20% ya, tidak memenuhi ketentuan. Ini karena menjual produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan yaitu kedaluarsa dan rusak. Nah, dari hasil temuan kami sebanyak 30 kemasan dari total 5 sarana tersebut, 30 kemasan yang tidak memenuhi ketentuan expired date, ada yang kedaluarsa ataupun kemasannya rusak. Dan yang kemasan rusak ada 76% ya, paling banyak kemasannya rusak, kemudian yang expired ada 16%, dan sisanya ada yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tanpa izin edar. Jadi selain juga pengawasan ke sarana-sarana distribusi, kami juga melakukan pengawasan takjil dan juga parsel. Nah, untuk pengawasan parsel, puji syukur sudah beberapa tahun terakhir ini tidak pernah kita temukan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi semua memenuhi syarat, dan begitu juga untuk pengawasan takjil, kami lakukan di pusat-pusat takjil. Jadi sebanyak ada berapa takjil? Ada 50-an takjil yang sudah kami cek, semuanya memenuhi syarat. Tidak ada yang mengandung bahan berbahaya. Ya, kami cek terhadap 4 bahan berbahaya yaitu formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Dan kami terus melakukan pengawasan intensif lagi untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan ini. Bu Ari, kita tahu bahwa memang pengawasan yang dilakukan BPOM ini kan dilakukan setiap tahunnya. Nah, untuk tahun ini sendiri apakah kemudian jumlah baik itu dari item temuan maupun juga sarana yang kemudian tidak memenuhi syarat ini jumlahnya meningkat, dan apakah juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini? Hmm. Kalau dari temuan kami malah ada penurunan sebanyak 7% ya dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu hampir 30% yang tidak memenuhi ketentuan, tahun ini hanya 20%. Jadi ada penurunan, jadi sudah ada peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk selalu mengontrol produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Tapi kami juga terus-terus juga selain pengawasan kepada sarana distribusi, kami juga mengedukasi masyarakat melalui cerdas memilih sebelum membeli melalui cek klik. Jadi cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Jadi terus-menerus kami melalui media sosial, melalui penyuluhan langsung ke masyarakat. Jadi terus-terus kita edukasi masyarakat untuk cerdas memilih sebelum membeli. Jadi ini untuk mengurangi demand terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi kalau demand mau turun, pasti suppliernya juga lebih hati-hati. Kami juga sebelum melakukan pengawasan, kami juga mengirimkan surat edaran kepada para distributor, para importir, para pengecer untuk tidak menjual produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Baik. Kalau terkait dengan sanksi sendiri yang dilakukan, apakah memang juga masih seputar menarik produk-produk yang kadaluarsa ini yang tidak memenuhi syarat dan juga memusnahkannya, atau mungkin ada sanksi tegas lainnya yang kemudian akan diterapkan? Mhm. Iya,
Tentu, sanksi yang nanti kami ini kan ada yang lebih ini, namun dari hasil evaluasi kami, bahwa produk-produk kedaluarsa yang rusak itu, karena kelalaian. Jadi tidak ada kesengajaan, karena jumlahnya hanya beberapa item dari satu distributor atau suatu, supermarket atau toko hanya beberapa biji. Jadi ini bukan ada faktor kesengajaan. Namun bukan artinya kita membiarkan, tapi terus-terus kita lakukan pembinaan, untuk ini. Kalau misalnya ada kesengajaan, misalnya memberi diskon terhadap produk-produk yang, kedaluarsa, itu kan artinya faktor kesengajaan dan itu bisa kita tindak dengan penegakan hukum yang lebih tegas gitu. Namun dari hasil analisa kami, ini masih, karena kelalaian, jadi masih kita lakukan pembinaan, demikian. Bu Ari, berdasarkan himbauan juga kepada masyarakat agar lebih selektif dengan cara klik tadi, namun ada beberapa masalah yang kemudian dikeluhkan masyarakat bila mengkoreksi ataupun juga saat membeli ini membeli produk yang berupa eceran tidak berlabel. Ini kemudian solusinya harus bagaimana ketika memeriksa sebelum membeli? Hmm. Ya, kalau untuk yang tidak berlabel, yang produk curah ya itu, ada prosedurnya juga. Jadi, kalau yang berkemas kan udah jelas ya masyarakat bisa melihat label. Namun kalau tidak memenuhi tentu dari higiene sanitasi dan yang lain-lain yang bisa dilihat masyarakat. Karena tidak semua produk, pangan olahan itu harus ada izin edarnya. Jadi kalau misalnya, dan itu juga Badan POM mengawasi produk pangan olahan. Untuk yang curah seperti bahan baku, itu kementerian lain yang melakukan pengawasan. Namun kita tetap kepada masyarakat untuk produk curah mungkin yang bisa kita, edukasi ke masyarakat adalah untuk melihat, fisik dari yang bisa dilihat dari produk tersebut. Bagaimana kebersihannya, kebersihan kemasannya, dan cara penyajiannya, dan lain-lain. Baik, terima kasih Ibu Ari atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.